Alright guys, ketemu lagi dengan saya Arianto di Solo English Center. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai skill dalam TOEFL, tetapi pada skill 7 until 10 ya. Oke, skill 7 itu membahas mengenai listen for negative expression. Negative expression itu adalah ekspresi negatif ya. Negative expression are very common in the short dialogues, and most common kinds of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Wah, apa aku ya? Jadi negative expression itu sangat umum muncul dalam dialog, short dialog dalam tes TOEFL maupun TOSE. Nah, cara menjawab adalah kita temukan positive statement yang memiliki makna berlawanan dengan negative statement tersebut. Begitu ya. Contohnya bagaimana nanti kita lihat, oke? Karena masih menyerap belum jelas, maka nanti akan kita lihat ya. Oke. Contohnya begini, di sini ada types of negative expression. Ada expression negatif itu, jadi suatu hal yang bisa membentuk suatu kata menjadi negatif adalah dengan menambahkan not atau di belakangnya itu ada penambahan n apostrophe t. Itu contraction namanya ya. Atau yang kedua itu negatifnya itu diberi nobody, none, nothing dan juga never. Atau yang terakhir itu ada negatif yang berupa prefix. Prefix itu adalah suatu imbuhan di awal kalimat. Ada an, ada in, ada this. Unhappy, kemudian impossible, kemudian discomfort dan lain sebagainya. Oke, contoh yang memakai not yaitu Tom is not sad about the result. Di sini kita temukan negative expression itu ada not ketemu dengan sad ya, not sad. Maka kita cari opposite meaning dari sad itu apa? Happy. Jadi jawabannya adalah happy ya. Yang kedua, nobody arrive on time. Tak satu pun datang on time. Maka lawannya on time adalah late ya. Kemudian Sal never works hard. Sal tidak pernah bekerja keras. Lawannya work hard apa? Lazy ya. Atau kita cari sinonimnya. Sinonimnya never work hard adalah lazy. Sinonimnya nobody on time adalah semuanya telat. Sinonimnya not sad adalah happy. Begitu. Yang contoh selanjutnya adalah the patient was insane. The was insane. Insane itu adalah not sane. Sane itu waras ya. Jadi kalau insane itu adalah crazy. Ndak waras itu adalah crazy. Jadi kita bisa ambil dua cara. Yang pertama adalah kita mencari opposite meaning dari kata yang ditempeli oleh not, atau yang kedua kita cari sinonim gabungan not dengan kata tersebut. Opposite meaning dari sad adalah happy. Sinonim not sad adalah happy. Begitu caranya ya. Oke, kita kasih contoh yang real. Sekali lagi nanti yang tertulis di buku teman-teman adalah yang pilihan gandanya saja, sedangkan yang soalnya ini tidak tertulis. Ini nanti hanya akan dibacakan oleh si narator. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada negatif diikuti oleh kata lainnya ya. They didn't drive slowly. Mereka tidak menyetir dengan pelan, tidak pelan ya. Tidak pelan berarti cepat ya. Tidak pelan berarti cepat. What does the woman say about the trip? Apa yang dikatakan si perempuan tentang tripnya, tentang perjalanannya? Maka pilihannya ada begini ya. They drove rather quickly. They couldn't have driven more slowly. They wanted to travel slowly to Maine. They didn't drive to Maine. They drove rather quickly. Mereka menyetir agak. Rather itu rodok. Nek wong Jawa rodok ya. Wong Jawa itu pinter. Rather menjadi rodok, menjadi agak. Mereka menyetir agak cepat ya. Apakah cocok cepat dengan didn't slowly? Dengan tidak dengan pelannya? Berarti dengan cepatnya cocok enggak?
cocok ya. Tapi kita coba cek jawaban lain. They couldn't have driven more slowly. Mereka tidak bisa menyetir lebih pelan lagi. Berarti itu sangat pelan sekali. Apakah sangat pelan? Tidak, ternyata malah tidak pelan ya. They wanted to travel slowly to Maine. Mereka ingin perjalanannya itu alon-alon. Apakah alon-alon? Tidak. Cepat ya. They didn't drive to Maine. Malah mereka tidak menyetir ke Maine. Nah, itu malah keliru sekali ya. Mereka ke sana tapi menyetirnya dengan cepat. Maka jawaban yang cocok adalah E. Sekali lagi, lawannya slow adalah quick. Lawannya slow adalah quick. Didn't slowly sama dengan quickly ya. Ini kalau lawannya begini, ini kalau sinonimnya dia digabung. Didn't slowly sinonimnya quickly. Lawannya slowly adalah quickly, begitu. Itu contohnya ya. Alright, skill 8 now it is talking about listen for double negative expression ya. Double negative expression. Jadi nanti teman-teman akan menemukan dua negatif di sana. Yang satu biasanya berupa not, yang satu berupa bisa jadi kata negatif lainnya. Apakah itu nobody, apakah itu menggunakan prefix. Okay, it is possible for two negative ideas to appear in one sentence and the result can be confusing ya. Sangat mungkin terjadi dua negatif itu muncul dalam satu kalimat. Dan kalau terjadi seperti ini biasanya membingungkan ya. Alright, this is the example of double negative ya. Di sana ada negative word, not, no, no one, and also negative prefix. Jadi ada negative word ketemu negative prefix. He didn't itu negative word sama unclean. Unclean itu adalah prefix. Jadi di sana ada dua negatif, didn't sama unclean. He didn't like the unclean office. Dia tidak suka office yang tidak bersih. Berarti dia suka yang bersih. He like clean office. Begitu ya. Two negative verbs. It isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Ini tidak bersalju, maka mereka tidak pergi ke mountains. Implies that they would go if it were snowing. Itu mengimplikasikan bahwa mereka akan pergi kalau terjadi snow, kalau ada snow ya. Yang ketiga neither or atau either. Shu didn't like the movie and neither did Mark. Both didn't like the movie. Yang paling mudah lah yang terakhir ya. Yang terakhir itu paling mudah, kalau ketemu itu maka jawabannya wes both. Kalau both wes ya. Nah, kalau ketemu neither atau either maka jawabannya adalah both. Tidak perlu diketahui kontennya. Alright, now the example of about double negative ya. Di sini di jawabannya tertulis ada 4 pilihan jawaban. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Yang kita ketahui di sini ada dua negatif, yaitu isn't sama impossible. Tidak mungkin. Negatif ketemu negatif berarti positif. Ilmu matematikanya tidak mungkin. Berarti mungkin ya. Maka jawabannya adalah yang memiliki makna mungkin ya. Jawabannya yang kita lihat ya. There is no possibility that the concert will take place. Tidak mungkin konser itu dilaksanakan. Itu tidak ya. The concert will definitely not take place. Konser jelas-jelas tidak akan dilakukan. Benar salah? Salah. The concert might take place. The concert mungkin akan dilaksanakan. Take place itu dilaksanakan ya, atau dilakukan. The concert can take place. The concert tidak jadi dilaksanakan. Maka jawaban yang paling mungkin adalah might. Might itu it isn't impossible, berarti possible. Possible itu sama dengan might. Alright. Oke, next skill 9 itu judulnya adalah listen for almost negative expression. Certain expression in English have almost negative meanings. Jadi beberapa ekspresi dalam bahasa Inggris itu memiliki hampir negatif. Berarti hampir negatif itu negatif tidak. Hampir sampai belum. Hampir makan belum. Hampir kecelakaan tidak. Berarti hampir negatif itu tidak negatif.
This expression are common in short dialogues. Itu sangat mungkin ada dalam short dialogue. Jadi yang perlu diingat adalah almost negative, it is not negative, ya. Contohnya ini ya, almost none ya, hampir tidak ada. Itu istilahnya adalah hardly, barely, scarcely, only. Jadi kalau hardly itu hampir tidak ada. Rarely, seldom itu hampir tidak pernah. Maka there is hardly any food in the refrigerator. Ya, hampir tidak ada makanan di refrigerator. Maka ada tidak? Ada, ya. He rarely drives to work. Dia hampir tidak pernah drive to work. Berarti pernah tidak. Artinya di sini maknanya adalah hampir tidak. Hampir tidak itu berarti bukan tidak, tetapi berarti pernah tapi jarang, begitu ya. Contohnya begini. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Barely tadi apa? Almost none, hampir tidak ya. What does the man imply? Barely enough. Hampir tidak cukup, berarti cukup tidak? Cukup ya. I had barely enough money to pay your food. Saya hampir tidak punya uang untuk membayar makananmu, ya. Berarti cukup tetapi ngepres gitu ya. In multiple choices adalah he had plenty of money for the bill. Dia memiliki cukup banyak uang untuk membayar. Apakah uangnya banyak? Tidak, karena tadi ngepres ya. He did not have enough money for the bill. Apakah dia tidak punya cukup uang? Tidak juga, cukup uang tetapi ngepres ya. He was unable to pay. Apakah dia tidak bisa membayar? Tidak juga, dia bisa membayar tetapi duitnya ngepres. He paid the bill but has no money left. Dia bisa membayar bilnya tetapi tidak memiliki uang lebih. Cocok? Uangnya ngepres. Jadi wis entek kabeh tinggu bayar. So the best answer is C. Right? Next, skill 10, listen for negative with comparative. Ada negatif, ada komparatif. Ya, jadi nanti di sini ciri-cirinya adalah teman-teman akan ketemu kata negatif dan juga komparatif dalam suatu kalimat. Kalau ketemu negatif dan komparatif, maka dia mengindikasikan superlatif. Negative can be used with a comparative in the short dialogue of TOEFL test. Jadi negatif itu bisa disandingkan dengan komparatif dalam tes TOEFL. A sentence with negative and comparative has a superlative of very strong meaning. Jadi kalau ketemu negatif dan juga komparatif itu ciri-cirinya adalah ER dan juga mo, itu maknanya adalah komparatif ya. Contohnya, I think this film is very good. I can't agree more. Jadi di sana ada kan, ada more. Berarti bukan tidak mungkin setuju, tetapi adalah atau tidak dapat setuju, tetapi saya sangat setuju sekali ya. Maka yang kita pilih adalah adjektifnya apa, itu nanti dipolkan. Adjektifnya ketemu, dipolkan. Jangan terkecoh dengan negatif dan komparatifnya, tetapi kita cari adjektifnya terus dipolkan, dipentok nih begitu. Contohnya begini ya, no one is more beautiful than she is ya. More beautiful, tidak ada yang lebih cantik daripada dia, maka dia adalah wanita paling cantik. Nek bingung, kalau kita bingung dengan logikanya, kita tinggal cari adjektifnya. Adjektifnya adalah beautiful, kita kasih most. Nah, kalau bingung melogika no one sama more, misalnya mumet, maka kita tinggal ambil adjektifnya, kita pentokkan, kita kasih most. Most beautiful, cocok enggak? Cocok. He couldn't be happier. Ini kan bahasa-bahasa yang tidak masuk logika orang-orang Indonesia ya. Dia tidak bisa lebih senang lagi. Mumet ini susah. Kalau logika orang Indonesia enggak ketemu ini. Ini adalah logika-logika orang luar ya. Dia tidak bisa lebih bahagia. Susah ini ya. Maka caranya adalah kita ambil happy-nya, kita pentokkan. He is extremely happy. Artinya paling. Jadi kalau teman-teman susah melogika karena memang ini bukan budaya kita menggabungkan antara negatif dan komparatif, maka tinggal diambil adjektifnya saja kemudian dipentokkan. She is the most beautiful.
gampang. Tapi kalau melogika ini susah, saya yakin susah. Karena jarang sekali orang Indonesia menggunakan negatif dan komparatif dalam satu kalimat. Biasanya adalah dia paling cantik, bukan dia tidak ada yang lebih cantik, itu jarang. Tapi dia paling cantik, dia paling pinter. Tidak ada yang lebih pinter, itu juga jarang ya. Maka tinggal ambil adjektifnya apa. Adjektif itu adalah kata sifat. Tinggal ambil kata sifatnya. Kata sifat di sini adalah cantik, beautiful. Kata sifat di sini adalah happy. Maka most beautiful sama extremely happy gitu. Contohnya ini ya, no one is more intelligent than she is. Maka kita ambil di sini. Di sini adalah adjektifnya adalah intelligent. Intelligent itu pinter, berarti jawabannya adalah paling pinter. Dari keempat jawaban yang menunjukkan paling pinter yang mana? She is not very smart. Tidak begitu pinter. Cocok enggak? Enggak cocok. He is smarter than she is. Dia lebih pintar, baru lebih pintar, belum paling pintar. Other students are smarter. Ini malah siswa lain lebih pintar. Enggak ya. She is the smartest students in the class. Dia adalah siswa yang paling pinter ya. Itu sama dengan most intelligent, sama dengan the smartest ya. Maka jawabannya adalah D, the smartest. Kadang-kadang adjektifnya itu tidak langsung apple to apple, tapi teman-teman harus menggantinya dulu, mencari sinonimnya. Contohnya ini ya, intelligent sinonimnya adalah smart. Begitu, tidak langsung klik-klikan most intelligent, tetapi diganti dengan the smartest ya. Alright, itu tentang negatif and also komparatif. Penjelasannya tidak lama-lama, nanti nontonnya kelamaan ya. Alright, itu tadi adalah penjelasan mengenai skill 7-10 beserta contoh soalnya. Kemudian nanti untuk tugas-tugasnya, exercise-nya silahkan merujuk kepada masing-masing dosen sesuai arahan dosennya masing-masing ya. Alright, itu thank you and semangat belajar. Jaga kesehatan.